Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah jumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikut beberapa pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak kontribusi terhadap negara kita. Sejak tahun 1992 hingga 2017, kontribusinya mencapai 17,32 miliar dolar Amerika. Dengan rincian dividen sebesar 1,4 miliar, royalti 2,04 miliar, serta pajak dan pungutan lainnya sebesar 13,86 miliar. PT Freeport Indonesia juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, termasuk rakyat lokal Papua. Dari 33.452 pekerja, bisa dirincikan pekerja asli Papua itu sebanyak 25,15%, kemudian penduduk Indonesia non-Papua sebanyak 72,33%, dan pekerja yang berasal dari negara asing adalah 2,5%. Sedangkan untuk karyawan sebanyak 35,76% berasal dari penduduk lokal asli Papua. Kemudian penduduk Indonesia yang non-Papua sebanyak 62,80%. Dan selebihnya 1,44% adalah karyawan yang berasal dari negara asing. PT Freeport Indonesia juga memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Perusahaan ini telah menanamkan investasi sekitar 8,5 miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, dan berencana memberikan investasi yang signifikan pada masa yang akan datang. Pusat keunggulan ekonomi selanjutnya adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Di antaranya adalah Kilang Pangkalan Brandan. Kilang Pangkalan Brandan terletak di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayang sekali bahwa Kilang Pangkalan Brandan harus tutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Kilang Dumai, Sungai Pakni di Riau. Sejak dioperasikan pada tahun 1971, Kilang Minyak Putri 7 Dumai dan Sungai Pakni telah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan daerah, khususnya kota Dumai dan sekitarnya, dan
telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang Putri Tujuh Dumai, Sungai Pakning, dan telah dikirim ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang Cilacap. Pertamina Unit Pengelolaan 4 Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari, dan terlengkap jenis produknya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44% kebutuhan BBM nasional atau 75% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil. Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Kilang Kasim terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seket, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang ini mulai beroperasi sejak bulan Juli 1997 sampai saat ini. Kilang BBM Kasim mempunyai kapasitas 10.000 barel per hari. Total produksinya dapat memberi kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan wilayah Maluku dan Papua. Kilang Balongan. Kilang Balongan berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini memproduksi premium Pertamax, Pertamax Plus, solar Pertamina Dex, kerosen atau minyak tanah, LPG, dan propylene. Kilang Balongan juga mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya. Kilang Cepu. Tanggal 5 Oktober 45, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang milik negara. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang banyak membantu pemerintah dalam pemasukan BBM saat Perang Kemerdekaan. Kilang minyak Cepu ditopang oleh 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Melondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Minyak yang dihasilkan kilang Cepu mencapai 3.387 barel minyak per hari. Pusat keunggulan ekonomi yang lain adalah batik. Batik merupakan salah satu hasil budaya Indonesia yang dikembangkan sejak dulu. Beberapa daerah yang merupakan penghasil batik terkenal di Indonesia adalah
Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Namun, daerah-daerah lain pun telah mengembangkan batik sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Saat ini, batik telah diperkenalkan hingga ke mancanegara. Pusat-pusat keunggulan ekonomi telah membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Migrasi penduduk. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan ekonomi. Alasan perpindahan penduduk sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mereka melakukan migrasi untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk itu, pemerintah telah membangun atau memperbaiki infrastruktur bidang transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kendaraan angkutan. Lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi berperan dalam memberikan edukasi maupun bantuan lainnya pada masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan pusat keunggulan ekonomi di wilayahnya. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Tenaga ahli dan terampil hanya bisa dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Pekerjaan. Tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi berdampak pada bertambahnya produksi barang. Kenaikan jumlah produksi berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Siswa sekalian, demikianlah bahasan kita tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.